Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang true love atau kasih yang sejati. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Satu Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Tuhan sendiri mendefinisikan kasih itu apa. Inilah kasih itu. Nah, di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, tindakan itu menyatakan kepada kita kasih yang sejati. Jadi kasih yang sejati bukan karena kita mengasihi Allah. Awalnya bukan itu. Tapi kasih yang sejati adalah Allah yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Nanti kita akan breakdown satu-satu. Karena kita harus memiliki kasih yang dimaksud sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kasih itu ada di dalam kita dan itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan. Dan kasih yang berasal dari sorga ini, kasih yang berasal dari Allah ini, kalau ada di dalam kita, maka kita memiliki kekuatan yang baru. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita lagi yang ada, yang menopang hidup kita, tetapi kekuatan dari Allah sendiri yang menopang hidup kita. Jadi sangat penting untuk kita tahu tentang kasih. Nah, di dalam firman Allah yang hidup tadi kan dikatakan tindakan ini. Tindakan ini menyatakan bahwa ayat-ayat sebelumnya itulah tindakannya. Jadi kita mau melihat apa saja itu. Ya. Ayat yang ke-7. Saudara lihat perikopnya di situ, Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi yang nomor 1, kasih berasal dari Allah. Jadi kalau kita mau memiliki kasih, harus kita tahu kasihnya harus yang berasal dari Allah. Bukan kasih yang berasal dari dunia ini. Karena dunia ini pun memiliki kasih. Ya. Saudara melihat orang-orang yang berbuat jahat itu tetap memiliki kasih. Kalau ditanya, kenapa kamu misalnya merampok untuk memberi makan keluarga saya? Kenapa kamu mencuri? Untuk memberi makan keluarga saya. Nah, itu kan kasihnya mendorong dia untuk melakukan tindakan supaya orang-orang yang dikasihinya itu bisa makan, bisa hidup. Benar? Karena kasih. Tetapi itu kasih dari dunia ini. Nah, kita tidak boleh menangkap kasih dari dunia ini. Yang kita tangkap harus kasih dari Allah. Kasih dari Allah artinya kasih dari sorga. Jadi bukan asalnya dari dunia ini, tapi dari sorga. Kasih dari sorga itu adalah kasih agape. Kita tahu ada 4 macam kasih. Ada storge, ada pilea, ada eros, ada agape. Storge itu kasih antara saudara. Antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Dan saudara-saudaranya. Pilea itu kasih antar teman, antar sahabat. Ya, tidak ada ikatan darah, tetapi dia mengasihi karena sudah sama-sama hidup, sama-sama sekolah, sama-sama. Itu jadi sahabat. Nah, ini ada kasih namanya kasih pilea. Ada kasih eros, kasih antara suami dan istri. Ya.
Tapi yang kita mau, kita juga memiliki kasih agape. Perhatikan saudara, kasih storge semua orang memiliki. Ya, seperti yang tadi diceritakan, kenapa ada orang yang mau mencuri? Karena dia mengasihi anak-anaknya, mengasihi keluarganya, itu kasih storge. Tapi ada orang yang rela berkorban untuk sahabatnya, benar? Ada ya, itu kasih pilea. Apakah di dunia ini ada? Ada. Ada saudara. Orang yang mau pasang badan untuk temannya, itu ada. Tapi sekali lagi, ini kasih dari dunia ini. Ada kasih eros. Semua orang yang sudah menikah, suami istri, pasti akan memiliki kasih eros. Nah, semua kasih ini ada di dalam kita. Yang harus kita dasari dari semua kasih ini adalah kita punya kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang kita lakukan tanpa ada pamrih sedikit pun. Seandainya kita tidak begitu mengenal orang yang kita tolong, kita tetap rela. Ini kasih agape. Makanya kasih ini asalnya dari Allah. Asalnya dari sorga. Jadi ini produk sorga. Kasih ini adalah produk dari sorga. Nah, kalau saudara memiliki kasih ini, maka saudara bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bisa bayangkan, saudara saling mengasihi dengan kasih agape. Ketika saudara membantu orang lain, saudara tidak mengharapkan orang itu membantu saudara. Tidak ada harapan sama sekali. Saudara cuma mau menolong saja. Makanya kasih agape. Yesus waktu ceritakan tentang orang yang dicuri habis-habisan, dipukulin. Saudara tahu nggak cerita itu? Anggap saudara tahu lah ya. Kalau saudara tidak tahu nanti cari. Jadi Yesus bertanya, ada ahli Taurat lewat, imam-imam lewat, tapi melihat orang itu semua lewat. Lalu ada orang Samaria. Orang Samaria itu tidak berhubungan dengan orang Yahudi. Orang Samaria lewat. Lalu dia menolong orang itu yang sudah dirampok habis-habisan, dipukulin, lalu dibawa untuk diobatin. Dan dibawa ke tempat penginapan, lalu berkata, ini uangnya untuk biaya orang ini. Dan kalau masih kurang, nanti saya kembali lagi, saya akan tambah lagi. Lalu Yesus tanya, di antara 3 orang itu, siapa yang sesamamu manusia? Orang-orang tahu sesamamu manusia adalah orang Samaria itu. Jadi Yesus mau katakan, engkau memusuhi orang Samaria, tetapi orang Samaria pun sebenarnya bisa melakukan kasih sesama manusia. Jadi ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan hukum kedua yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang dimaksud adalah kasih agape. Bukan kasih sesamamu manusia karena ini teman kita, karena ini sahabat kita, kita mau menolong. Kenapa kita menolong? Karena dia sahabat kita yang pernah menolong kita. Kenapa kita mau menghidupi anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita? Karena ini anak kita, satu saat dia yang akan menolong kita. Benar? Selalu ada timbal baliknya, tapi kasih agape. Semua kasih itu saudara harus dasarkan lagi di dalam kasih agape. Ketika saudara menolong sahabatmu, engkau tidak berpikir satu saat dia akan menolongku. Tidak, karena kita percaya pertolongan kita berasal dari Tuhan. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, kita tidak berpikir satu saat anak kita yang akan menolong kita. Karena kalau kita sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, anak kita yang menolong. Ya.
Kita percaya pertolongan kita berasal dari Tuhan. Didasarkan lagi dengan kasih agape. Ketika kita menghormati orang tua, kita mengasihi orang tua, kita tidak punya tujuan supaya kita diberkati. Walaupun kalau firman Tuhan sudah berkata, kalau kita menghormati orang tua kita akan diberkati dan itu akan terjadi. Tetapi di dalam kita, dasar kita, motivasi kita menghormati orang tua. Bukan karena kita mau diberkati, bukan karena kita mau umur panjang. Tapi karena kita memang harus menghormati orang tua kita. Jadi dasarkan lagi dengan kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Karena saudara, kalau saudara mengasihi tanpa kasih agape, satu saat orang yang saudara kasihi ini berbuat salah. Saudara bisa apa bilangnya, mencak-mencak. Saya udah sayang, saya udah mengasihi, saya udah menghormati. Tiba-tiba dia menyakiti saya. Kalau kita punya kasih agape, dan daging kita sudah mati, ada yang menyakiti, kita tidak akan berasa. Ya, kalau daging kita mati tidak akan berasa. Orang mati disakiti, nggak berasa saudara. Daging kita itu mesti mati. Coba saudara ledekin orang mati, dia akan tetap tidur tenang. Dia tidak akan balas. Daging kita harus mati. Sehingga kasih agape bisa masuk di dalam hati dan kehidupan kita. Karena kasih yang seperti ini adalah produk dari sorga. Berasal dari Allah. Lalu, poin yang kedua. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-7 berkata, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau saudara mengasihi, bisa mengasihi dengan kasih yang produk sorga itu, bukan produk dunia. Kasih yang berasal dari sorga. Saudara harus tahu ada beberapa produk sorga yang ditiru oleh dunia ini. Kasih. Damai sejahtera, sukacita, itu asalnya dari sorga. Tetapi dunia ini mencoba memberikan kita damai sejahtera dengan apa? Dengan uang. Kita merasa plong kalau kita punya uang banyak. Padahal berapa banyak orang yang punya uang banyak tetap hidupnya nggak merasa plong. Kenapa kita berkata kalau kita punya uang banyak kita bisa merasa plong? Karena kita belum ada di situ. Kalau kita sudah ada di situ lain lagi. Ya. Sukacita. Dunia ini memberikan sukacita. Makanya kita suka melihat orang-orang yang bikin humor apa. Itu kan mendatangkan sukacita. Tetapi dunia ini memberikan kita sukacita yang sementara. Karena setelah humor itu habis masa waktunya. Hilang sukacita kita. Kita perlu Roh Kudus yang memberikan kita sukacita ilahi. Itu baru produk dari sorga. Nah, kasih yang kita miliki harus kasih yang berasal dari sorga. Kalau kita saling mengasihi dengan kasih yang dari sorga itu, dengan kasih agape itu, maka kita itu lahir dari Allah dan orang yang lahir dari Allah mengenal Allah. Coba lihat Yohanes 1. Kalau lahir dari Allah. Yohanes 1 mulai ayat 12 dan ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara yang mengasihi sesama dengan kasih Allah itu, saudara lahir dari Allah. Apa maksudnya lahir dari Allah? Bukan diperanakan dari darah atau dari daging.
Jadi bukan saudara itu dilahirkan kembali dengan masuk ke rahim ibu saudara, lalu dilahirkan kembali, dikeluarkan dari rahim ibumu. Bukan seperti itu. Karena Nikodemus berkata seperti itu, kalau dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin kita yang sudah dewasa ini masuk lagi ke dalam rahim ibu kita? Pikiran dari dunia berkata tidak mungkin. Tetapi pikiran dari sorga tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Kalau kita tahu cara kerja Tuhan, maka kita tahu yang Tuhan maksudkan dilahirkan kembali, bukan dilahirkan, bukan diperanakan dari darah atau daging. Jadi tidak ada darah dan daging. Secara jasmani kita sudah memilikinya. Tetapi ketika kita dilahirkan baru, maka ini kelahiran yang bukan diperanakan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Bukan secara tubuh yang kelihatan, bukan secara tubuh yang bisa diraba ini. Ya. Bukan dilahirkan karena keinginan seorang manusia. Tetapi karena keinginan Allah. Tapi karena kehendak Allah. Jadi ketika kita lahir baru, dilahirkan kembali. Maka yang kita lahir baru itu bukan mengikuti keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Itu sebabnya orang yang dilahirkan kembali, yang lahir baru akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengalami kelahiran kembali, tidak mengalami lahir baru, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Karena lahir baru adalah pintu gerbangnya. Begitu kita lahir baru, kita masuk dalam kehendak Allah, kita masuk dalam kehendak Tuhan. Lalu kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai mengenal kehendak Tuhan. Ada kasih dari Tuhan. Karena apa? Karena mau melahirkan kita kembali secara roh. Karena Allah itu roh. Kita dilahirkan kembali secara roh, bukan secara jasmani. Tubuh kita tetap ada. Tetapi secara roh kita beda. Karakter kita mulai mengalami perubahan. Temperamen kita mulai mengalami perubahan. Memang kita dilahirkan dengan temperamen bawaan dari orang tua kita. Karena ada darah. Ya. Jadi temperamen kita ditentukan oleh orang tua kita ini, temperamennya seperti apa, ya kita seperti itu. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, semua temperamen yang manusiawi ini akan hilang diganti dengan temperamen ilahi. Temperamen yang berasal dari sorga. Itu sebabnya kalau orang yang benar-benar dilahirkan kembali, itu temperamennya makin tidak kelihatan, saudara. Karena begitu dilahirkan kembali, yang tadinya diam, begitu Roh Kudus di dalam bergejolak, dia langsung bisa berkata-kata. Yang tadinya bawel, tapi Roh Kudus dengan lembut suruh dia diam, dia akan diam. Tuhan mau kita dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan baru. Dilahirkan kembali secara roh. Ingat, prinsipnya dilahirkan secara roh, mempengaruhi pikiran kita sehingga mengubah keadaan lahiriah kita. Berarti pikiran kita pun harus diubah. Ya. Karena pusat pengendalian kan adanya di pikiran. Pikiran kita harus diubah. Bagaimana cara mengubah pikiran? Jangan ikuti apa kata dunia. Itu yang Paulus katakan. Jangan ikuti apa yang dunia katakan. Artinya apa? Kita ikuti yang firman katakan. Ketika firman berkata, kita ikuti, kita renungkan. Supaya apa? Supaya alam bawah sadar kita penuh dengan firman. Karena seringkali tanpa kita sadari, ya, dunia ini berkata-kata kepada kita. Kita menerima. Pikiran itu kalau menerima kan gak bilang-bilang, saudara.
Kita terima. Lalu ketika kita tahu bahwa kita tidak perlu mendengar apa kata dunia. Kita mulai memperbaiki pikiran kita. Tapi alam bawah sadar kita itu kan sudah masuk. Alam bawah sadar ini yang pikiran yang kita enggak ketahui. Tiba-tiba dalam satu keadaan tertentu itu muncul. Itu namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini harus diperbaharui. Disuntikkan dengan firman. Sehingga perkataan dari dunia ini hilang digantikan dengan perkataan firman. Karena kalau firman berkata-kata dan itu ada di alam bawah sadar. Lalu ketika saudara menghadapi satu masalah, firman ini akan muncul. Dan ketika firman ini muncul, karena firman penuh dengan kuasa, maka masalah yang ada di hadapanmu akan berganti. Sehingga masalah itu tidak akan membuat engkau turun, justru akan membawa engkau naik. Jadi kasih yang ada di dalam kita, yang berasal dari sorga, itu akan membuat kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru. Dan ketika kita lahir baru, pikiran kita diubahkan. Sehingga kita mulai bisa melihat, firman mulai menjadi kenyataan, firman mulai menjadi kenyataan, firman mulai menjadi kenyataan. Karena tahun ini Tuhan mau firman yang ada di dalam kita, itu bisa diwujud nyatakan di alam lahiriah kita. Bagaimana caranya? Engkau deklarasikan firman itu. Deklarasikan terus. Deklarasikan dan satu saat itu pasti akan menjadi kenyataan. Karena ketika firman dideklarasikan, maka seluruh alam semesta harus mengikuti apa kata firman. Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, waktu Tuhan katakan jadilah terang, di situ ada kegelapan. Tapi ketika dikatakan jadilah terang, kegelapannya pergi, saudara. Terang ada. Saudara punya masalah, saudara deklarasikan firman. Masalah harus pergi, firman yang jadi kenyataan. Itu sebabnya engkau perlu firman. Firman yang benar-benar tertanam di dalam hatimu. Bukan firman yang tidak engkau yakini. Firman yang engkau percayai, firman yang engkau yakini, itu yang bisa menjadi kenyataan. Saudara tidak bisa berkata ketika saudara sakit, lalu saudara berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tanpa ada keyakinan, tanpa ada kepercayaan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Apakah itu akan sembuh? Tidak, saudara. Saudara harus meyakini bahwa firman itu benar-benar berkuasa. Sehingga ketika engkau berkata, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Penyakit pergi. Amin. Kesembuhan datang. Karena kita percaya firman yang tertulis ini akan menjadi kenyataan. Akan diwujud nyatakan. Karena semua firman yang tertulis ini yang dipakai oleh Yesus untuk mengalahkan musuh. Dan ini juga yang kita pakai untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Tinggal kita ucapkan dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, maka itu akan menjadi nyata. Nah, kepercayaan kita itu harus dilatih. Keyakinan itu harus dilatih. Jadi saudara harus berkata-kata. Karena ketika saudara berkata-kata, keyakinannya makin bertambah. Karena keyakinanmu bertambah-tambah, maka engkau semakin berkata-kata. Jadi itu seperti saling menopang satu sama lain. Engkau berkata-kata, keyakinan bertambah. Keyakinan bertambah, engkau makin percaya akan apa yang engkau katakan. Karena itu berasal dari firman. Engkau semakin percaya, semakin kuat mengatakannya. Maka imanmu makin bertambah lagi. Kepercayaanmu makin bertambah lagi. Itu hanya tinggal masalah waktu. Pasti akan terjadi. Karena firman punya kuasa. Ya, karena bukan tanpa alasan. Tuhan berkata, firman yang kutaruh di dalam mulutmu. Udah, terus cuma begitu aja? Enggak. Kenapa Tuhan berkata, firman yang kutaruh di dalam mulutmu. Mulut itu kan untuk berkata. Kalau ada firman di dalam mulut, artinya
Tuhan mau firman yang ada di dalam mulutmu itu dikatakan keluar. Bagian Tuhan sudah ada. Melalui para hamba-hambanya. Tuhan menaruh firman itu di dalam hatimu. Karena untuk firman ada di dalam mulut harus ada di dalam hati. Dari hati masuk ke pikiran baru masuk ke mulut. Jadi firman itu sudah ada. Nah ketika itu sudah ada, bagianmu adalah memperkatakan. Saudara bisa bayangkan, kasih yang berasal dari sorga itu akan terus mendorong saudara untuk mendeklarasikan. Karena engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya bahwa firman-Nya akan menjadi kenyataan. Itu supaya engkau deklarasikan lagi, dan mujizat akan terjadi di dalam rumahmu. Bukan di rumah orang lain, tapi di dalam rumahmu, mujizat akan terjadi. Itu pasti. Karena firman harus melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Ya. Lanjut. Tadi orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setelah saudara lahir kembali, maka saudara mulai. Pengenalan akan Allah, saudara mulai. Saudara mulai tahu di dalam Tuhan ada kehidupan yang baru. Itu sebabnya engkau perlu lahir baru. Tapi setelah itu, level pengenalanmu akan Tuhan akan terus bertambah. Sama seperti Abraham. Ya. Ketika dia mempersembahkan Ishak, dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Ya, itu kepercayaannya. Tetapi kemudian Tuhan membuat ada anak domba jantan yang tersangkut, sehingga Abraham mulai mengenal Allah, bertambah lagi level pengenalan akan Allah. Dia percaya Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Jehovah Jireh. Dia percaya, dan kepercayaan Abraham menjadi kepercayaan kita. Bahwa Allah sanggup mencukupi kebutuhan kita, Allah sanggup menyediakan semua yang kita perlukan. Semua yang kita perlukan, bukan yang kita tidak perlukan. Karena Allah menyediakan anak domba jantan yang tak bercacat celah untuk dipersembahkan jadi korban bakaran. Karena itu satu-satunya yang Abraham tidak sediakan. Allah tidak memberikan kayu, karena Abraham sudah membawanya. Allah tidak memberikan pisau, karena Abraham sudah membawanya. Jadi saudara jangan meminta apa yang saudara sudah punya. Saudara sudah punya, minta lagi. Pisaunya mau yang besar dong, samurai. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, level pengenalan kita akan Allah akan terus bertambah. Lalu, Abraham percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ingat, anak penghiburan juga setia. Barnabas setia. Ya, available dan setia. Ketika Saulus datang, dia ada di situ. Ya, murid-murid yang lain ada, dia ada. Dia bawa Saulus kepada para rasul, bukan kepada dirinya sendiri. Lalu ketika dihususkan, ya, di Antioquia ada pekerjaan Tuhan, kebangunan rohani di sana. Siapa yang diutus? Barnabas diutus. Artinya Barnabas ada di situ. Barnabas nggak berkata, aduh sorry nih Pak, saya ke Antioquianya minggu depan ya. Sekarang saya mau melakukan ini dulu. Tidak available kalau begitu. Kebangunan rohani itu sedang menanti. Ketika Barnabas diutus, oke, ready, sekarang berangkat. Langsung berangkat. Ya, setelah dia melihat perkembangan, dia bawa Saulus juga untuk ikut mengajar. Lalu setelah itu, ketika ada doa, Roh Kudus bekerja. Lalu dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Mereka
Dari situ pergi lagi ke tempat lain. Mereka available. Karena setia. Orang setia bukan hanya menunggu itu setia. Bukan hanya itu. Bukan kalau suami istri udah sama-sama terus itu setia. Enggak. Setia itu lebih dari itu. Seorang suami yang setia kepada istrinya pasti mau memberikan sesuatu untuk istrinya. Ya. Jadi lebih dari itu. Nah, Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang setia. Kenapa? Karena Allah memberikan Ishak kepadanya. Yang tadinya mustahil. Tapi Allah itu setia. Allah setia. Allah sanggup melakukan apa yang sudah dijanjikan. Jadi setia itu. Kalau saudara berjanji, saudara melakukannya, itu setia. Level pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Makin bertambah. Kita makin tahu, oh Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Makanya kalau kita sakit, kita punya iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi. Kalau kita kurang, kita percaya bahwa Tuhan mencukupi. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak kurang. Kita pasti cukup. Karena kalau firman Tuhan berkata begitu, artinya itu pasti terjadi. Kalau sampai kurang, artinya ada yang gak beres di dalam hidup kita. Kelola uangnya gak benar. Ya. Apapun juga. Ya, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka engkau akan makin mengenal Tuhan. Ketika Tuhan buat mujizat di rumahmu, engkau mengenal Tuhan sebagai Allah pembuat mujizat. Ya, kalau engkau mulai ambil beras, berasnya enggak habis-habis. Engkau mulai mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memultiplikasikan. Ya, setiap kali mau ambil beras, berasnya ada lagi. Artinya bermultiplikasi. Ada kuasa. Tuhan bekerja di dalam rumah. Kasih yang ada di dalam kita membuat kita mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, mujizat-mujizat akan semakin banyak terjadi. Karena kita makin mengenal Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Keyakinan kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Kasih dari sorga akan membuat kita semakin memiliki iman yang kuat. Bukan iman yang lemah. Karena kasih tidak mudah menggoncangkan hidup kita dengan fakta-fakta yang ada. Karena kasih kita yang pertama kepada Tuhan, baru kepada sesama. Ya. Lanjut ya, nomor 3. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi, kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi, kita tidak mengasihi kalau Allah adalah kasih. Allah ada di dalam kita. Artinya kasihnya ada di dalam kita. Kasih ada di dalam kita, lalu kitanya tidak bisa mengasihi. Nggak mungkin. Kalau Allah yang adalah kasih itu ada di dalam kita, berarti kita juga bisa mengasihi. Dan yang saya maksud adalah kasih agape. Artinya kita bisa mengasihi orang yang bukan saudara kita, bukan sahabat kita, tidak ada hubungannya dengan kita, tapi kita bisa mengasihi. Ya. Lalu ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang ketiga, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi kasih itu tidak tersembunyi. Jadi bohong kalau saudara berkata,
Ya, saya diam-diam mengasihinya. Itu saudara bisa katakan kalau saudara menjadi fans seorang artis dan saudara tidak bisa berjumpa dengannya. Jadi saudara diam-diam mengasihinya. Karena memang tidak ada kesempatan untuk berjumpa. Tapi kalau saudara berjumpa, lalu kasih saudara hanya ada di dalam hati, nggak mungkin. Karena Allah sudah menyatakannya. Allah mengasihi kita dan Allah menyatakannya di tengah-tengah kita. Dan jelas dikatakan, Allah menyatakannya di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih itu nyata. Kasih itu tidak tersembunyi. Kasih itu nyata, bisa dilihat. Saudara mengasihi siapapun bisa dilihat. Artinya kalau saudara tidak mengasihi, itu pun bisa dilihat. Mengasihi bisa dilihat, tidak mengasihi pun bisa dilihat. Itu kelihatan. Karena kasih itu pasti ada tindakan. Makanya ayat yang ke-10 tadi katakan tindakan itu, jadi kasih itu pasti disertai dengan tindakan. Kasih tanpa tindakan itu hanya omongan doang. Bukan kasih itu sendiri. Kasih harus ada tindakan. Kasih itu nyata, tidak tersembunyi. Kenapa Allah mengutus anaknya? Supaya kita hidup. Karena ketika Adam berbuat dosa, maka setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah ada benih dosa. Itu sebabnya kita perlu benih yang baru supaya benih dosa ini tersingkir. Makanya Tuhan sudah siapkan benih dari perempuan. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata benih dari perempuan, keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Yang lambang setan, lambang iblis. Benih dari perempuan meremukkan musuh. Dosa itu. Meremukkan. Sehingga dengan curahan darahnya, maka benih ilahi ini akan menyingkirkan benih dosa dari hidup kita. Benih dosa kita harus disingkirkan dengan benih ilahi. Tuhan sudah mempersiapkan. Karena Tuhan Allah yang sempurna. Pribadi yang sempurna. Jadi ketika benih dosa itu ada, Tuhan sudah menyediakan benih ilahi untuk menghancurkan benih dosa. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena kasih-Nya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena kasih dari Tuhan. Karena kalau dia sudah berbuat dosa, lalu dia tetap ada di Taman Eden. Kita tahu di Taman Eden ada pohon kehidupan. Kalau dia makan dari buah kehidupan, dia akan kekal. Tidak mati. Karena itu pohon kehidupan. Nah saudara bisa bayangkan, dosa akan membuat manusia semakin turun dan semakin turun. Secara fisik, semakin turun, semakin turun. Semakin lemah dan semakin lemah. Kalau Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, dengan umur yang semakin bertambah-tambah, lalu dia makan buah dari pohon kehidupan, bisa bayangkan, dia tidak mati-mati. Makanya dijaga itu. Ya, supaya Adam dan Hawa nggak bisa masuk ke dalam Taman Eden. Karena kasih-Nya Tuhan. Kasih itu kelihatan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden bukan karena Tuhan marah kepada Adam dan Hawa jadi diusir. Bukan. Tapi untuk kepentingan Adam dan Hawa. Karena kekekalan dalam hidup Adam dan Hawa itu hanya bisa ditebus ketika benih ilahi itu ada di dunia. Selama benih ilahi itu belum ada, benih dosa masih ada, dia makan
buah dari pohon kehidupan itu sangat bahaya. Dan sekarang, di zaman kita ini, benih ilahi itu sudah ada. Di dalam hidup Yesus Kristus. Dan benih ilahi ini sudah ada di dalam kita. Sehingga firman Tuhan katakan kita bisa bebas dari dosa. Kita tidak ada di bawah kutuk dosa lagi. Kita tidak ada di bawah kutuk maut lagi. Karena benih ilahi yang sudah ada, sudah berkorban bagi kita. Mencucurkan darahnya. Itu sudah menyucikan kita, sudah menguduskan kita. Ketika kita dikuduskan dan disucikan, benih dosa tersingkir. Benih dosa tidak ada lagi. Karena benihnya tidak ada. Maka kutukannya tidak ada juga. Jadi saudara bebas dari kutuk. Jadi saudara jangan percaya. Kalau ada kutukan dalam hidupmu, jangan percaya. Karena kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Karena benih ilahi itu sudah ada di dalam kita. Pada akhirnya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan akan membawa roh kita ke tempat yang abadi tanpa dosa. Karena ada benih ilahi. Kita bisa masuk surga yang mulia. Dan ketika kita masuk dalam surga yang mulia, saudara tahu, di situ ada pohon kehidupan. Adam diusir dari Taman Eden. Karena Adam tidak boleh hidup dalam Taman Eden dengan benih dosa. Tapi ketika benih dosa itu sudah tersingkir, dia sudah hidup di dalam kemuliaan. Maka kembali lagi. Masuk ke dalam satu tempat di mana di situ ada pohon kehidupan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga benih ilahi itu diberikan kepada kita. Yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tulis poin yang keempat, kasih yang sejati pada mulanya dilakukan dan diinisiasi oleh Allah. Dilakukan dan diinisiasi oleh Allah. Jadi dikatakan, inilah kasih yang sejati. Inilah true love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi artinya, yang pertama yang mengasihi adalah Allah. Allah telah mengasihi kita sehingga mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menjadi pendamaian bagi kita. Apa maksudnya menjadi pendamaian? Kita yang tadinya terpisah dari Allah Bapa, begitu Yesus mati mencucurkan darahnya. Sehingga ketika kita yang percaya di dalam namanya, kita itu menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah itu, Roh Kristus ada di dalam kita, kita itu diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Yang tadinya terputus, sekarang jadi diperdamaikan. Kita bisa menghadap Tuhan, kita berdoa dan kita tahu Bapa menjawab. Yang tadinya kalau berdoa, meminta sesuatu, harus melalui imam. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi. Itu sebabnya semua orang percaya, semua orang yang sudah diperdamaikan, itu disebut imamat yang rajani. Kerajaan imam. Imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah imam juga. Kalau kita ada sesuatu yang kita mau sampaikan kepada Bapa di sorga, kita nggak perlu datang ke imam lagi. Kenapa? Karena kita sudah difungsikan Tuhan menjadi imam. Kita bisa langsung menghadap kepada Bapa di sorga. Kita bisa berkata-kata kepada Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga akan merespon. Di Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang sejati diinisiasi oleh Allah.
diawali oleh Allah. Karena Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai. Sejak awal, saudara perhatikan, ketika penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa manusia diciptakan pada hari terakhir? Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Sehingga ketika manusia diciptakan, tamannya sudah ada, terangnya sudah ada binatang-binatang, ada pohon-pohon, ada ikan. Jadi semua sudah tersedia. Kalau manusia lapar, ada buah. Ya, dulu makan buah, nggak perlu masak nasi. Airnya dari sungai, karena air dari sungai jernih. Ya, lebih jernih dari air yang sekarang ada. Tidak perlu dimasak. Minum langsung. Mau berapa banyak, namanya sungai banyak airnya. Karena di sana tidak ada musim kering, tidak ada. Sungainya itu air mengalir terus. Sehingga pohon-pohon di Taman Eden tidak pernah mati. Tuhan mengasihi. Sampai dia menyediakan semuanya dulu. Baru Adam ditaruh di Taman Eden. Dan saking mengasihinya, Adam ketemu sama binatang-binatang lain. Kayaknya enggak level. Bukan levelnya Adam. Sehingga Adam dibuat tertidur. Diambil tulang rusuknya. Dari tulang rusuknya dibentuklah Hawa. Ada yang sepadan. Adam dan Hawa jadi bisa berbincang-bincang. Bisa bayangkan Adam waktu belum ada Hawa. Dia berbincang-bincang sama binatang-binatang. Saya tidak tahu apakah itu binatang bisa bahasa manusia. Tapi tidak levelnya begini. Ketika Adam mengagumi Tuhan, binatang gak bisa. Karena binatang kan gak dihembuskan nafas. Tidak ada roh Allah di dalamnya. Tidak bisa mengagumi Tuhan luar biasa apa. Gak bisa. Jadi ada sesuatu yang kayaknya ini kalau ngobrol sama binatang ini gak masuk nih. Ketika Hawa ada, ini baru. Ketika bicara tentang Allah, Hawa pun bisa merasakan. Tuhan menyediakan yang sepadan. Saudara yang masih single, tenang saja. Karena ketika saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka Tuhan yang menyediakan pasangan yang sepadan untuk engkau. Supaya apa? Supaya engkau bisa menunaikan tugas kerajaan. Ya Allah yang luar biasa. Dia sudah menyediakan semuanya. Dan sekarang dalam kehidupan kita, Tuhan pun mau melakukan yang sama. Dia mau menyediakan segala sesuatu untuk kita. Bahkan Daud berkata, Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Tuhan gak terlalu peduli dengan musuh-musuh. Karena apa? Karena bagi Tuhan, musuh-musuh itu gak ada apa-apanya. Kalau musuh berkumpul semua, Tuhan tuh gak siap-siap bikin strateginya. Tuhan ketawa. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh dunia ini tidak akan berdampak apa-apa kepada orang yang diurapi Tuhan. Kepada orang yang menjadi orang benarnya Tuhan. Yang menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tuhan akan bertindak. Karena ketika Tuhan bersuara, Tuhan berfirman, musuh sebesar apapun jatuh, rebah. Ya Allah yang luar biasa. Dan Dia sedang menyediakan segala sesuatu. Saya bisa merasakan pada tahun ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita bisa meraih apa yang menjadi milik kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menunaikan tugas kerajaan. Kita bisa menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ya Allah kita yang luar biasa. Poin yang kelima,
ayat yang ke-11 kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, ini kasih yang sempurna. Karena Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Sehingga kita bisa ditebus. Ini adalah kasih yang sempurna. Kita harus punya kasih yang sempurna. Yang didasarkan dari kasih Allah. Kasih agape. Kita harus saling mengasihi. Karena kasih yang sempurna itu ada di dalam kita. Saya berharap sekali lagi saudara benar-benar mengerti kasih yang dari Allah. Ini bukan kasih yang lemah, ini kasih yang kuat. Ini kasih yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kasih kepada Tuhan akan memampukan kita untuk kita terus melangkah sampai garis finish. Menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus tahu, kasihnya selalu diawali dari roh, bukan dari lahiriah. Tuhan tidak memandang fakta bahwa kita adalah orang berdosa. Karena kalau diawali dari situ, artinya Tuhan tidak pernah akan menebus kita. Tapi karena Tuhan mengawalinya di dalam kasihnya, Dia tidak melihat keberadaan kita yang berdosa. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya ada tindakan. Yesus diutus ke dunia ini. Menjadi korban pendamaian. Sehingga kita kembali lagi. Kita berhubungan dengan Bapa. Dan ketika kita berhubungan dengan Bapa, sorga yang jauh di sana menjadi dekat dengan kita. Karena pemilik sorga ada di dalam kita. Maka sorga ada di dalam kita juga. Ya, Tuhan menolong saudara. Saudara mengerti kasihnya. Dan saudara bisa hidup di dalam kasihnya. Dan saudara tinggal di dalam kasihnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk firman yang telah disampaikan. Kami berdoa Tuhan. Biar kami memiliki kasih yang sempurna itu. Kasih yang berasal dari sorga. Kasih yang produk sorga. Bukan produk dari dunia ini. Dan kami memiliki kasih agape itu. Sehingga kami mengasihi. Karena Tuhan yang memberitahu kami untuk mengasihi. Kami bisa memberi. Karena kami mengasihi. Karena dasar kami adalah mengasihi. Tuhan pakai kami. Untuk kami menunaikan tugas. Menyelesaikan destiny yang kau tetapkan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan. Untuk kau terus bekerja di dalam kami. Dan melalui kami. Sehingga hidup kami berdampak bagi kota dan bangsa. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan. Tahun 2023 ini. Kasih-Mu akan semakin dinyatakan di tengah-tengah kami. Akan ada hal-hal yang baru yang kami lihat. Karena kasih-Mu demikian besar. Bekerjalah Tuhan. Kami siap untuk mewujud nyatakannya. Kau pakai melalui kami Tuhan. Mewujud nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Membentuk kami. Membuat kami lahir kembali. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami memberikan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.